Ya ampun, sedih aku. Jadi aku ada keturunan Dayak nih teman-teman. Nah, ini dia. Oke, makasih. Saya edukator dari Museum Nasional. Ceritanya gimana Mbak mengenai Museum Nasional ini setelah pasca kebakaran? Oke, jadi 1 tahun pasca kebakaran kita buka, 1 tahun lebih 1 bulan sih, di 15 Oktober 2024 kita buka untuk publik. Untuk fisik dan juga storyline kita segarkan, jadi lebih nyaman untuk pengunjung itu berkunjung. Mengenai koleksinya sendiri? Untuk koleksinya sendiri, sampai sekarang itu ada beberapa yang dikurangi, terutama yang ada di Rotunda dan juga Selasar dan Taman Arca. Alasannya kenapa dikurangi itu supaya pengunjung itu bisa lebih nyaman melihatnya, jadi nggak terlalu berdesakan koleksinya. Berapa persen dikuranginya? Kayaknya sekitar 30-40%, Pak. Yang dikurangi? Iya. Jadi masih ada 70%-an yang dipamerkan? Sisanya ada di storage kita. Storage ya, oke. Storage kita ada di gedung ini dan juga ada di gedung D di Taman Mini. Nah sekarang setelah direvitalisasi, yang paling fresh apa dari Museum Nasional ini? Selainnya ya, ini? Ada beberapa spotlight baru di Museum Nasional. Yang pertama Immersiva. Immersiva kita punya konten yang baru yang lebih real. Jadi pengunjung benar-benar bisa merasakan misalnya berjalan atau di air. Nah itu bisa dirasakan di ruang Immersiva. Itu yang pertama. Yang kedua spotlight baru juga itu Taman Nandi, Nandis Garden. Jadi di situ kita bisa melangkah di Taman Arca yang sebelumnya nggak bisa dilewatin. Oh yang di tengah? Yang di tengah-tengah. Oh Pak. itu. Sebelumnya kan itu nggak bisa dilewatin. Terus yang pasti kita juga memamerkan repatriasi yang baru datang 2024. Oh yang dari Belanda itu ya? Yang dari Museum Belanda. Waktu itu aku lihat pamerannya di Galeri Nasional. Nah, tahun lalu di Galeri Nasional. Nah tahun ini ada arca-arca baru dan juga perhiasan-perhiasan baru. Dan itu dipamerkan di mana Mbak? Di sini di gedung B. Oh di gedung B. Dan 2. Oh itu ya baru juga berarti ya? Benar. Baru juga. Tapi ya? ada beberapa yang repatriasi sebelumnya sih Pak, ada yang dari repatriasi tahun lalu, 2020, 2015, dan 1978. Oke, makasih Mbak infonya. Semoga Museum Nasional semakin maju. Amin. Prasejarah. Terus terbakar tahun berapa Mbak ya? 2023. Terbakar 2023 bulan? 16 September 2023. 16 September 2023 karena konsleting listrik. Termasuk parah juga ya. Ini bertingkat apa enggak sih Pak? Emang atau? Dulu nggak bertingkat Pak. Memang begini aja. Dan ini isinya cuman apa? Koleksi yang tidak dipamerkan ya? Berarti sekarang? Yang dulu? Yang dulu itu prasejarah Pak. Koleksi-koleksi Dekara,
kapak-kapak dari masa prasejarah, manik-manik, lukisan dalam gua. Nah sekarang lukisan dari guanya di mana? Itu masih ada. Itu? Ya itu batu yang ada lukisannya itu loh Pak. Itu lukisan dari diambil di mana? Di Maros atau di mana? Lukisan? Iya, benar Pak. Itu kan kalau salah di Maros kan ada kan atau lukisan ini asli tuh nggak sih Mbak? Asli Pak. Jadi dicukil gitu ya? Ya masih kita pajang tapi warnanya hilang karena terbakar. Jadi bekas lukisannya ini ya? Oh ini ya? Warna-warnanya Pak. Ya ampun. Nanti di situ kalau ingat ada Nekara Pak. Oh Nekara ya. Jadi dulu ini adalah museum prasejarah, terus kemudian terbakar, terus kemudian akhirnya betul-betul kan ada rusaknya berapa persen gitu ya? Ada persentasenya. Parah nggak waktu itu? Paling banyak sih rusak sedang sih Pak. Oh sedang ya, oke. Jadi ini ceritanya di keep ya berarti ya? Iya. Termasuk ini sebagai itu bagian dari sejarah berarti ya? Benar. Bagian sejarah dulu pernah terbakar gitu ya? Seperti ini apa? Kayu-kayunya juga masih kusanya masih dipertahankan ya. Terus ini ada panel listrik. Oh kasihan ya. Ini dulu ruang perunggu Pak. Dulu ini ruang perunggu. Tapi kayaknya jangan lewat Pak, soalnya banyak kaca. Oh, jadi ini kan diresmikan mulai hari ini ya. Boleh dilihat oleh itu termasuk itu ya. Boleh. Termasuk itu apa besinya juga masih melengkung begitu. Rencananya nanti akan dijadikan apa atau biar aja seperti ini? Nanti ada pavilion arca di sini rencananya. Jadi nanti ini direnovasi? Kan revitalisasi ini ada 3 tahap. Nah ini baru tahap pertama Pak. Nah tahap kedua ya kapan? 2025. Tahap ketiga 2026. Wow. Nanti main lagi ya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi suatu tempat untuk edukasi ya bagi generasi muda. Benar. Tahu mengenai sejarah Indonesia. Kalau mau lihat etalase Indonesia di sini. Iya betul. Oke, makasih Mbak. Iya, makasih Mbak. Ini kondisi kerusakan pasca terjadi kebakaran. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Aku jadi merinding nih. Ini rencana penanganan bangunan terdampak dan ini sekarang saya ada di sini ya. Rencananya nanti akan ada revitalisasi tahap kedua tahun 2025, kemudian nanti ada revitalisasi lagi tahap ketiga tahun 2026. Nah ini kondisinya seperti ini nih teman-teman ya, yang kebakaran itu ya. Aduh sayang banget ini, nilainya tidak terhingga sebetulnya, tidak ternilai gitu ya. Jadi kalau mau nonton imersif, apa namanya, alas kaki harus dilepas dan disimpan di sini. Nah ini dia imersifnya seperti ini. Nanti seolah-olah kita ada di dalam suatu masa, katanya ya, kita dalam suatu masa seolah kita itu ada di masa sejarah zaman dulu ya. Mudah-mudahan ini sangat menarik ya, karena ini sifatnya adalah 3 dimensi, ada lantai, ada dinding, sama ada langit-langit ya. Takutnya kalau pusing dulu gitu. Kalau misalnya buat dulu nggak apa-apa, boleh nanti bilang panitianya untuk keluar gitu. Takutnya pusing gitu. Iya, aku takutnya gitu ya, Bu Andi dia. Selamat datang di Imersiva. Untuk mendapatkan pengalaman menonton yang sempurna, berdirilah di area kanan. Jika Anda merasa tidak nyaman, silakan dekati dengan sinaran matahari sepanjang tahun dan berisi keragaman hayati. Sebuah tanah harapan yang menggoda untuk ditempati.
sih yang ada di film tadi gitu. Yang misalnya tuh itu tuh apa sih yang muncul Bayrawa tuh apa, ada koleksinya di situ gitu. Nah, terus ini nanti ada sesi foto-foto berdasarkan adegan tadi gitu. Atau ini bikinan anak bangsa atau Yang bangsa Pak, bos mantap. saya yang bikin. Oh mbak, di mana anak studionya? Studionya? Di Bintaro Pak. Oh di Banten, di Jakarta berarti ya? Iya. Oh, oke. Cuma aslinya baru. Berapa lama bikin seperti ini mas? Ini efektif cuma 1,5 bulan. Pendek banget ya? Kalau misalnya dibilang pendek santai. Nggak Oh. ideal sih sebenarnya. Oh. Gitu ya. Apa kurang halus ya? Ada beberapa part memang kan ini tuh tanda kutip sedikit eksperimen. Biasanya yang bikin ini dia tuh nggak pakai footage atau animasi yang bentuknya realistis. Biasanya tuh 2D, 2 dimensi. Kalau kita kan pakai 3 dimensi semua gitu. Tapi ini realistis yang ini. Ini Iya, candi-candi ini semua realistis kan? Oh. Ya hampir semua realistis gitu kan. Oh. Challenge-nya adalah kita harus kalau bikin film itu kan cuma satu sisi merender, apa tuh satu depan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perlu high tech komputer, gitu. Idealnya sih 6 bulan sih. Ini berapa menit sih durasinya mas? 5 5 menit. 5. 5 menit 1,5 bulan bikinnya ya. Ya. Kira-kira ada rencana untuk direvisi lagi atau ditambahin lagi koleksinya atau gimana? Hampir nanti di minggu depan ada versi 10 menit ya yang lagi kita. lebih lengkap lagi atau lebih lengkap lagi. Lebih bikin pusing lagi? Nah soal pusing memang ini jadi ini sih jadi challenge. Memang kan ini tuh sebenarnya basically kayak simulasi yang biasanya digunakan untuk pilot untuk sehingga dia merasakan realis gitu seolah-olah berada di sini. Ini kan kayak semacam video mapping ya? Iya ini memang video mapping. Ini video mapping kan? Iya namanya immersive room. Immersive room. Oh. Video mapping yang di dalam ruangan. Terus 360 derajat. Nah di Indonesia itu jarang banget yang merespon. Malah mungkin bisa dibilang yang permanen dan tetap ada yang merespon atap gitu ya. Maksudnya tuh biasanya immersive itu cuma 1, 2, 3 gitu tanpa atap. Yang ini kita respon juga atap. Ya artinya benar-benar sempat seperti masuk ke dalam suasana yang sebenarnya gitu kan? Seperti kayak ini nih dalam gua tuh soalnya dalam gua. Gitu. Ini sesi foto-foto nggak nanti ya. Kalau itu nanti ada sesi foto-foto. Oke. Sana Borobudur pada masa lalu. Kalau ini zaman kapal yang di Borobudur. Betul. Yang di Borobudur itu ya? Iya, ini kapal Samudra Raksa. Samudra Raksa. Iya, yang kita mencoba untuk dihadirkan. Tentunya kan pasti tidak 100% betul karena kan kita berdasarkan relief. Cuma berdasarkan narasumber ahli gitu, para profesor. Mas, ini patung ini di sini apa? Di mana? Ada Bayrawa. Ini adalah patung terbesar di sini. Yang di tengah-tengah itu, yang pakai ada tengkorak di bawahnya itu? Iya, betul. Itu ini. Ini. Oh. Oke. Inspirasi Garuda nih, Garuda Pancasila deh. Ini Garuda ya. Mas kalau soal apa namanya ya, ini apa namanya pixel ya? Ini pixel ya? Iya. Ini masih ada bisa lebih lembut lagi ada nggak sih? Atau ini udah teknologi yang paling lembut yang ada sekarang? Ini bisa dibilang ini udah teknologi paling tinggi sih. Gitu. Oh ini paling tinggi ya? Ini paling tinggi gitu. Memang bisa lebih tinggi lagi, cuma nggak apa ya? Maksudnya tuh nggak. Ini tuh awalnya hitungannya itu 20.000 pixel. 20.000 pixel. 20.000 pixel. Ternyata kita downgrade masih bisa dinikmati oleh mata gitu ya, sebelum masih bisa dinikmati mata. Ini tuh sekarang jadi 9.000. Kalau 20.000 pixel keren dong mas, mestinya. Nah, berat ya? Oh, itunya Pak. Berat ya? Betul. Ini berat ya? Rendernya aja itu kurang lebih 1 hari lah. Untuk bukan bikinnya tapi menunggu untuk hasil jadinya itu 1 hari. Ya nggak apa-apa lah. 1 hari ya. Nah, kalau 20.000 berarti ya bisa 2-3 hari sendiri gitu. Oh. Nah, inilah kan kalau kemarin kita kan menghadapi bahwa ini harus segera tayang di tanggal 10. Nah, mungkin next lah kita coba explore lagi lah gitu sih. Ya, aku sih pertama kali menonton ini memang kesannya
memang pusingnya ya terasa gitu ya. Terasa gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih detail lagi dan lebih banyak explore untuk, kan ini baru Borobudur ya, yang lain-lainnya belum gitu loh. Iya. Majapahit misalnya, Iya, itu keren loh. Iya. Majapahit di Trawulan sana itu keren loh itu. Iya. Di Mojokerto. Masa pernah ke sana nggak? Pernah, saya pernah bikin art installation gitu. Oh iya, aku kan pernah ke sana kan, keren banget gitu loh. Mari Bu. Kita membayangkan kerajaan Majapahit pada zaman dulu ya, terus Sriwijaya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti berkembang lebih bagus lagi. Makasih Mas ya infonya Mas ya. Ini namanya Taman Nandini ya. Yang dulu di sini penuh dengan arca-arca ya, penuh dengan koleksi museum. Nah sekarang ini sudah bisa dibuka untuk umum dan penonton atau pengunjung juga bisa masuk ke dalam area ini sekarang. Jadi ini sekarang lebih lega. Dulu itu betul-betul penuh dengan koleksi ya di sini, penuh dengan koleksi. Nah sekarang ini lebih lega lagi, lebih lega, sangat lega, sehingga kita bisa merasakan kemegahan dari Museum Nasional ya. Nah ini dia teman-teman, ini adalah Nandini ya. Ini yang disucikan bagi umat Hindu. Ini apa, hologram? Iya. Jadi bentuknya kipas. Nanti kalau malam-malam ada pengunjung yang datang di sini nanti nyala. emang bisa malam kunjung? Ada Pak. Jadi kalau malam itu kita buka nanti. Belum tapi. Kenapa Pak? Hanya weekend aja. Hanya bikin aja. Jumat. Cuma seperti jam berapa? Oh, kalau kita tutupnya museum jam 8 malam. Jadi nanti ini diputar jam? Putarnya dari sekitar mungkin dari maghrib. Oh gitu ya. Oh oke. Jadi ini belum, kalau nanti sore belum berarti ya? Oh, sepertinya belum sih Pak. Oke, penasaran aku. Hologram. Isinya hologramnya apa sih Mbak? Hologram Wujudnya? bisa Pat. arca, Oh. Mutarnya cepat ya gitu. Oh, jadi di dalam itu nanti dia ya? Iya betul. Oke. Ini makasih infonya Mbak ya. Ini hologram yang dimana itu akan tampil setiap malam dari Jumat, Sabtu, Minggu saja. Sedangkan hari kerja yang lain tidak tampil. Nanti kipasnya nanti ini muter. Nah nanti itu akan muncul image-image arca-arca yang ada di Museum Nasional ini. Menabuh negara menyiram api. Perjalanan pemulihan Museum Nasional Indonesia pasca kebakaran. Di 16 September 2023 pukul 19.58 terjadi kebakaran yang sangat tragis. Ini adalah berita mengenai sambaran api itu. Benar-benar diabadikan di dalam ruangan ini ya. Ini dia teman-teman. Ya ampun. Ini dia teman-teman. Sedih aku. Terbakar hebat. Saya benar-benar tidak bisa menahan keharuan bahwa koleksi benda purbakala Indonesia terbakar hebat pada tahun 2023.
Ini teknologi pengenalan wajah katanya. Iya. Mengenal paras Nusantara. Udah kelihatan. Jadi dari situ akan ketahuan berasal dari mana gitu di sini. Pencarian akhirnya Digabungin wajahnya. Minangkabau, proses pencocokan. Di wajah ibunya. Nah. Oh. Coba saya gimana coba? Jadi di sini. Nah, ini saya pencarian. Anda memberikan 72% dengan masyarakat suku Aceh. Padahal saya Jawa. Jadi nggak tahu. Proses pencocokan 100%. Oh seperti itu. Ini kayaknya lucu-lucuan ya. Lucu-lucuan ya. Tapi ini basisnya lukisannya Pringani, Pak. Oh. Jadi sebenarnya lukisannya benar dengan digabungin wajah kita. Oke. Iya. Ini udah selesai nih. Cocokkan dengan lukisan aja wajahnya. Oh. Ini wajah saya jadi seperti ini ya. Betul, itu kan muka Bapak kan. Iya benar. Sekarang aku foto lagi. Sekarang jadinya suku Dayak. Sekarang jadinya suku Dayak. Terus jadi aku ada keturunan Dayak nih teman-teman. Nah, itu dia Bapak-bapaknya. Iya bener nih. Wajah saya.